sambil nunggu ya, nih yang lainnya. Ini PR yang kemarin. Ini ya, Pak. Lagi ngajar. Apa? Kunci yang. Ada kan? Kamu lah dia yang sana enggak, Bu? Kok lama sih? Ya, sambil nunggu ini lagi istirahat katanya. Ya, saya kasih waktu sampai lagi. Satu menit lagi. Oke. Ini ya, udah tayang ya ini ya. Minggu lalu ini diminta untuk apa? Untuk menyunting atau mengedit, memperbaiki kesalahan ejaan dan juga mengisi bagian yang kosong ini dengan kata depan. Kata depan itu apa? Jadi, ke, dari, ya itu ya nanti disesuaikan dengan kalimatnya. Oke ya. Jadi ya. Pak, itu ditulis bukan? Ya, ini kemarin ini PR yang malu, PR yang ya berarti kamu nggak ngerjain dong katanya. Ayo. Ini PR minggu lalu, Nak. Ini PR minggu lalu ya. Jadi itu PR-nya hanya ini. Jadi mereka kan membahas tentang ada aman, ada kata depan, ada juga ejaan. Yo, udah ngerjain ya. Ya, nah tugasnya yang minggu lalu adalah memperbaiki paragraf ini. Ini masih belum tepat. Ada beberapa kata yang belum tepat, jadi diperbaiki. Ya, Raffi, sini ya, Raffi. Oh iya, itu. Ya, saya nggak ada itunya layarnya. Oh iya. Lah dari sini belakang sini nggak apa. Ya, baik ya ini. Coba nanti kita bahas bersama-sama ya. Bahas bersama-sama. Buka bukunya nggak? Nanti ditulis. Ini apa namanya? Tampilan semasa saya ubah itu namanya kok. Apa namanya ini? Kemarin tugasnya belum kamu juga ya, Fit? Hah? Belum ya? Yang kaki. 78 Ibu ya berarti. Iya dah, nih, tulis nih. Ini begini menarik. Ya, baik, udah kita mulai yuk coba. Yang ada merahnya tulis ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ayo nomor satu. Kalimat pertama ini coba. Selamat malam sampai titik ini. Coba apa yang bagian ini diisi apa? Iya, yang lebih tepat diisi apa? Bagian ini diisi apa? Oh, Rizky coba diisi apa? Selamat malam Kak, selamat datang di Desa Denge. Ya, lalu Desa Denge itu udah tepat belum penulisannya? Belum. Desa Denge. Ya, yang tepat bagaimana? Belum besar Pak. S-nya D-nya huruf gede Pak. Ya, D-nya kapital. Ya, ini nama biografi ya. N-nya juga. Tuh. Minggu lalu nih. Jadi nanti saya jelaskan nanti ya. Ini. Ya, jadi ini biasanya kamu selamat datang di gitu ya. Desa Denge, D-nya kapital, D-nya juga kapital. Oke, selanjutnya kalimat kedua. Mana yang harus diperbaiki? Ya, rohot, coba rohot. Kalimat ini coba mana aja diperbaiki? Rohot. Silakan, nanti kalian tulis yang kalimat ketiga. Rohot, coba kalimat kedua ini. Mana yang diperbaiki? W sama R-nya harusnya huruf gede. Ya, lalu apa lagi? Kalimat ini yang diperbaiki? Apa lagi? Coba awal kalimat bagaimana awal kalimat? Intan, coba Intan. Desanya D-nya huruf kapital. Ya, karena awal kalimat ya. Ini rohot apa ini isinya? Dari. Ini adalah desa terdekat dari, betul ya, dari. Iya, siap. Dari ini dari ya, nanti yang kalimat yang lengkapnya saya tunjukkan. Lalu kalimat ketiga, ayo siapa yang mau mencoba? Queen, coba Queen. Kalimat ketiga. Yang malam ini M-nya huruf kapital. Iya, kapital ya. Oke, betul. Apalagi yang harus diperbaiki?
Menujunya itu menuju harusnya menuju. Menuju. Ya, ini harusnya menuju ya. Oke, apalagi? Ada? Terus yang lain bunyi itu W sama M-nya di kapital. Ya, ini kapital ya. Ada lagi nih, satu lagi. Coba cermati. Cermati coba. Ada yang masih kurang tepat di sini. Lalunya apa? Lihat hurufnya lagi, lihat. Yang dalamnya itu dalam. Hah? Mana? Dalam. Dalam, nggak ada kata dalam dong. Bukan yang satu kalimat ini kan belum. Yang masih kalimat ketiga. Mas kalimat Oh, ini. iya. Coba Citra. Citra. Ada kan temukan nggak? Kesalahan satu saja. Yang belum ketemu. Yang di dalam harusnya D-nya besar, Pak. Bukan yang ini, bukan. Yang masih kalimat ini, masih kalimat ketiga. Nah, ada yang bisa nemukan? Kalimat ketiga, Nak. Ayo cermati. Yang setelah menuju tuh. Malam ini kalian akan menginap di sini. Coba cermati coba. Kata depan awalan coba kemarin. Dikit lagi nih. Ini ya, malam ini kalian akan menginap di sini. Coba lihat bisa nggak lihat? Kamu apa yang belum tepat? Kata kitanya, Pak. Harusnya K-nya itu Kenapa? Kata apa? kata kita. Kapital kok bukan? Ini mesti udah tepat nih ya, kita udah tepat. Bukan kapital bukan, udah tepat. Yang di sininya dipisah. Nah, oh ya. Cerdas, Siti ya. Nah, itu ini Cermat. soalnya emang soal itu bot ya, soal itu yang susah ini. Pikir tinggi kamu. Iya, ini memang soal yang susah, memang harus kalau bisa memecahkan memang jos kolos ya. Oke, sekarang ayo kalimat selanjutnya. Coba kalimat keempat. Ketemu apa saja yang salah. Kalimat keempat. Coba. Dinyalakan dulu mic-nya. Citra. Pak, Ya, saya yang mana? yang di dalam harusnya D-nya besar. Ya, oke. Ada lagi, mana lagi yuk? Dalam perjalanan esok kita akan menempuh jarak yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Udah selesai ya. Oke. Lanjutnya. Berikutnya, yuk. Ada yang lain coba ini sekarang kalimat selanjutnya, kalimat kelima. Ada yang mau mencoba? Silakan. Ya, selain dari Citra, yuk. Ya, Rohot coba Rohot. Oke, Rohot kalimat kelima. Silakan. Temu apa saja? Itu yang mensiapkan harusnya mempersiapkan. Ini mensiapkan harusnya mempersiapkan. Iya. Boleh atau bisa juga menyiapkan sama saja ya. Yang penting tulisannya adalah mempersiapkan atau menyiapkan. Ini bukan menyiapkan ya. Oke, boleh. Bisa dua jenis ya. Boleh mempersiapkan, boleh menyiapkan. Kalau menyiapkan salah ini ya. Oke. Ada lagi? Biasa ya, awal kalimat harus huruf kapital ya. Nih. Nah, oke, sekarang kalimat ke-6. Coba gantian Intan Aulia, coba kalimat ke-6 yang ini. Kalimat ke-6. Andika Sinaga. Andika Sinaga ya kalimat ke-6, Nak. Andika Perhatikan Sinaga. teliti ya. Masih Kenakan itu banyak Lihat, Nak. oh ya, kenakan ya. Oke, kenakan. Oke, dah. Nah, taruh. Ya, awal kalimatnya ini ada lagi enggak? Ketemu lagi enggak? Mana nanti? Ya? Enggak ada ya. Oke, lanjutnya. Lain. Coba ini ada yang baru ini. Ini ada yang baru ini yang kalimat selanjutnya nih. Alamatnya ada yang baru ini yang perlu diperbaiki. Ada istilah ejaan yang baru. Oke,
Oke, ini nggak saja udah benar ya, karena ya kapital ya. Oke. Lalu apalagi nih? Ada satu nih yang perlu diperbaiki. Ayo, ketemu siapa? Ayo bisa menemukan. Berarti kalimatnya. Ada satu yang perlu diperbaiki. Musim. Ya? Musim. Musim tepat, udah betul itu kecil semua ya. Musim kecil, hujan juga kecil. Bukan yang itu. Ada satu. Bahasa asing. Kenapa Ya? Kenapa jadi mengenakan yang huruf besar? Yang mana? Kapital yang mana? Yang mana, Nak? Ya, masih kalimat yang kelima ya? Ya, masih ini, masih kalimat ini. Masih kalimat ini. Kita baca kit. Mana Baca. Ini bukan Pak. Iya, diapakan tulisannya diapakan? Analitik. Apa bisa gimana? Ini. Karena terakhir. Iya, itu harus ditulis bagaimana? Kalau Besar. bahasa asing harus dicetak miring ya, cetak miring ya. Ini kan bahasa asing ya, bahasa asing langsung dari bahasa Inggris. Maka ketika ditulis dalam bercampur dengan bahasa Inggris maka harus dicetak miring. Itu ya tulisannya ya. Sangat trainingnya harus dicetak miring karena ini masih bahasa Inggris, bahasa asing. Jadi begitu. Sama ketika tulis bahasa Latin, contohnya misalkan biologi, itu kan tulisannya miring ya kan. Kalau misalkan ada istilah Latin istilah Latin daun atau apa kan cetak miring. Itu makanya kalau bahasa asing cetak miring. Ingat ya, kalau bahasa asing dicetak miring itu tandanya. Baik. Sepertinya sih ini secara umum udah itu ya intinya pertama adalah kalau awal kalimat itu kapital, lalu ada lagi ketemu kata depan itu dipisah tulisannya yang di sini ini, lalu ada celana training. Tentunya kayaknya sama ini. Kalimat selanjutnya sama kayaknya sama, nggak ada yang berbeda. Intinya awal kalimat harus kapital, lalu kalau ada sebagai kata depan itu dipisah, udah kayaknya ada itu aja. Sama ada istilah geografis nanti kapital juga. Ini penjelasannya seperti ini ya. Nih, kamu bisa mencari referensinya ejaan itu ada di PUEB namanya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini ada di Google, cari aja ini PUEB ini. Cari aja PUEB itu lengkap. Isinya apa? Isinya ya pedoman. Nulis kapital bagaimana, nulis huruf yang baku. Kalau dulu namanya EYD, dulu istilahnya EYD, dulu sekarang namanya PUEB. Dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang istilahnya namanya PUEB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ada penulisan kapital, penulisan tanda baca, banyak pokoknya. Ini coba bisa nanti coba cek aja ya PUEB ya. Pokoknya kalau mau mencari ejaan yang tepat ada di. Nah, ini tadi rincian penjelasannya tiap soal yang salah ini. Pertama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama grafi, desa denge, D-nya kapital, D-nya juga kapital. Kecuali kalau misalkan nggak ada kata yang mengikutinya, misalkan gini, saya adalah orang desa. Nah, desanya itu kecil karena tidak diikuti nama desanya. Tapi kalau diikuti nama desanya, hurufnya kapital gitu ya. Jadi misalkan gitu ya. Saya tinggal di desa. Tapi tidak ada namanya gitu, desanya kecil. Tapi kalau ada namanya, misalkan saya tinggal di desa Cikampek. Ya, D-nya kapital, C-nya kapital. Itu ya. Nah, itu. Yang kedua, ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat itu harus huruf kapital. Kemudian kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Tadi ada kata di sini, ada di utara, di sungai, itu dipisah misalnya ya. Kecuali kecuali awalan. Nah, ini huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing ya. Ini contohnya di training ya. Maka cetak miring seperti ini. Nah, ini imbuhan atau awalan ditulis serangkai. Ini kan beda sama tadi kata depan ya. Kalau contohnya ini ditanyakan. Oke. Lalu nih. Terakhir huruf kapital dipakai sebagai huruf utama unsur nama, gelar kehormatan, sapaan. Misalnya gini ya. Silakan Kak. Kak atau menyapa orang, K-nya kapital.
Ayo dek ke sini, dek ya itu menyapa orang, itu kapital. Menyapa ya, selain menyapa ya. Bukan sebagai kakak atau sebagai silsilah keluarga, tapi kak itu kak sapaan, kan beda ya. Bapak sebagai orang tua dan bapak sebagai sapaan itu beda. Bedanya apa? Misalnya gini, nama orang tua saya adalah Bapak Arif, ya. Itu B-nya kecil. Tapi kalau menyapa orang lain, silakan Bapak Arif, silakan ketemu kepala sekolah ya, silakan Bapak kepala sekolah, kami menyapa orang, itu B-nya kapital. Tapi kalau B sebagai keluarga, Bapak sebagai keluarga, B-nya kecil. Ya, pokoknya ini juga aja ya. Kalau saya bingung nanti akan ketemu pasti akan mulai paham lagi ya. Paham lagi kalau sering latihan. Ya, yang penting ini di dulu di screenshot. Ini hanya rangkuman tadi dari soal tentang apa namanya tadi? Menyunting ya dan melengkapi kalimat. Ini memang soal yang tipe hot atau tipe susah ini. Kalau kalian bisa mengerjakan semua betul, berarti wah mantap, jos ya. Mantap, jos, 2 jos kata Pak. Ya, 2 jempol. Nggak apa-apa, ini untuk latihan. Besok-besok mungkin bakal sering seperti ini juga. Nggak apa-apa ya, ini untuk latihan dulu. Silakan ini kalau mau difoto atau mau ditulis, foto aja nggak apa-apa, biar cepet ya. Kalau ditulis nanti mungkin kelamaan. Tulis Foto aja. Foto dulu aja, nanti setelah selesai boleh tulis ulang. Karena kan kalau cuma difoto nanti, kalau nggak ditulis ulang, nggak akan masuk ke otak biasanya. Sekarang karena konteksnya karena harus cepat-cepat, foto dulu saja. Nanti setelah selesai, akan tulis ulang di buku tulis kalimu biar lebih rapi dan lebih mudah untuk masuk ke otak nih ya kalau ditulis lagi. Oke ya. Sampai di sini pembahasan minggu lalu. Coba ada yang bertanyakan dulu. Silakan nih. Nanti saya cek lagi di Classroom-nya, masih banyak yang belum mengerjakan. Masih banyak dari 71 sampai 711. Kalian lengkap itu tugas ya. Iya. Kalau memang kesulitan ya boleh ditanyakan, kalau kalian memang nggak mengerjakan ya nanti. Pak Imam. Oke ya, itu ya ini perbaikannya seperti ini. Nah ini udah perbaikannya ini seperti ini. Yang sampai ini udah versi perbaikan. Ya, akan mau difoto nih. Buat belajar kamu. Banyak yang ini perbaikannya. Ya, atau di screenshot, di foto boleh silakan. Ya, nanti untuk belajar kalian. Baik. Udah ya, lanjut ya. Nah selanjutnya hari ini kita akan masih tentang teks. Ya, tapi sekarang ini bagian keterampilannya yaitu menulis teks. Kalau kan teorinya ya, teori tentang struktur, pengertian, lalu ada kebahasaan. Ciri-cirinya. Nah, ya. sekarang keterampilannya ini yang paling penting nih, yang dipakai untuk hidup ini malah nulisnya ini. Jadi kalian akan kami minta untuk membuat teks deskripsi. Nah, baik. Masih sana ya. Oke. Kita ulang lagi ya. Untuk mengulang kembali, mengingat kembali, coba struktur teks deskripsi apa saja? Bagian-bagian dari teks deskripsi apa saja? Ayo, ada yang masih ingat? Harusnya masih ingat, cuman kemarin kok. Apa bagian-bagiannya? Identifikasi. Iya, betul. Lalu Bagian. deskripsi bagian, lalu Penutup. penutup. Oke. Ya. Siapa yang menjawab itu? Rizky Salma. Salma. Oke. Status. Kalau identifikasi biasanya berupa apa? Berupa apa isinya? Merupakan penetapan Identitas baik orang, benda, atau objek lain. Iya, objek yang sifatnya umum ya. Lalu kalau definisi bagian biasanya apa isinya? penyusunan golongan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah diterapkan. Oke, gampangnya gitu, itu detailnya ya. Misalkan kamu ketika paragraf pertama awal namanya identifikasi, itu misalkan menceritakan tentang kamu sendiri. Kamu ceritakan itu tentang sifatnya masih umum, masih misalkan nama kamu siapa, tanggal lahirnya kapan, ya dasarnya. Lah nanti yang deskripsi bagian itu detailnya, misalkan bentuk mulutnya, bentuk mukanya, sampai detail lah, soal sampai kesukaanmu, pokoknya udah sampai benar-benar khusus itu yang deskripsi bagian. Nah untuk penutup itu sebenarnya boleh ada boleh enggak, sebenarnya bebas. Yang penting dua itu sebenarnya pokok ya. Kalau penutup memang tergantung teksnya apa. Tapi kalau misalkan mau lengkap ya tambah penutup. Penutup sifatnya hanya untuk semacam kesan dari awal tadi dari apa namanya? Penutup bisa kesimpulan enggak? Bisa ya? Bisa jadi ya.
itu sifatnya boleh ada boleh enggak, tapi kalau lengkap ya harus semuanya ada. Tapi dalam kenyataannya memang tidak selalu lengkap memang. Iya. Yang penting yang awal itu Yang penting yang bagian Identifikasi, identifikasi dan ini deskripsi bagian. bagian. Iya, Iya. Kalau yang menutup memang kadang ada, kadang enggak. Ya, tapi kalau mau mengikuti kaidah ya harus lengkap. Baik, ya. Dalam menulis teks deskripsi itu ada berapa? Nah ini. Ada langkah-langkahnya. Pertama yaitu pahami dulu konsepnya. Teks deskripsi itu apa? Ya tentang apa? Yaitu tentang menggambarkan sebuah objek. Jangan sampai kamu menulis teks deskripsi nanti ceritakan malah tentang apa ya, istilahnya tentang eksplanasi tentang alam, tentang apa namanya, tentang fenomena alam. Ini harus sesuai dengan, atau mungkin yang di sini malah tentang adu argumen. Nah, itu beda. Itu udah keluar dari konsepnya. Yang penting harus tahu dulu konsepnya apa. Tadi pengertiannya apa, ciri-cirinya apa saja. Tadi ya harus menggambarkan objek secara detail. Ya itu yang paling penting itu harus tahu dulu konsepnya. Agar nanti ketika nulis tidak salah konsep. Udah nulis panjang-panjang malah tulis bukan tes deskripsi, malah tulis argumentasi misalkan atau apa ya. Yang penting konsepnya dulu paham. Yang kedua yaitu tentukan objeknya apa. Nah nanti kami minta kalian buat objek yang ada di depan kalian. Yang sekitar aja ya Pak Arif ya. Iya. Yang sekitar kalian. Ya nanti mungkin kalau apa misalkan ya mau menggambarkan rumah, misalkan rumah. Coba ini kaitannya sama yang ketiga ini, rincilah apa yang akan dituangkan dalam tulisan. Misal kamu akan nulis rumah, kira-kira apa saja yang mau dituangkan kalau membuat rumah, menulis tentang rumah? Biasanya apa yang dituangkan? Apa saja? Apa saja sih? Coba apa saja biasanya rumah? Ada ukurannya ya, misalkan ukurannya berapa meter kali berapa meter, dalamnya isinya apa saja, misalkan. Lalu warna rumahnya apa? Misalkan kamarnya, ruangannya mungkin ya. Iya, ada berapa ruangan? Dekorasinya bagaimana? Intan mau menyamakan, Intan mungkin menunjuk jari, Citra mau menunjuk jari, mau menambahkan apa? Enggak. Pencet ya, oke ya, itu misalkan rumah ya itu misalkan lokasinya di mana, ukurannya bagaimana, misalkan ukurannya berapa, bentuknya misalkan bentuknya seperti apa mungkin bentuknya mungkin. Iya, warna rumahnya mungkin Pak Arif ya. Warna rumahnya apa? Misalnya kuning atau abu-abu. Perpaduan misalkan di situ temboknya warna apa, pagarnya warna apa, dalam rumahnya warna apa. Ada apa saja di situ. Nah, itu ya semua detail digambarkan. Dirinci. Lalu misalkan menggambarkan manusia, diri kamu sendiri, apa saja misalkan yang mau digambarkan. Contohnya ada yang mau mencoba untuk mendeskripsikan, menggambarkan. Misalnya sosok ibu. Ya. Boleh sosok ibu, ya, karena boleh. kamu dekat dengan ibu, kamu gambarkan tentang ibumu, bisa. Misalkan namanya ya, nama lengkapnya siapa, ibu itu istilahnya orang tuanya ibu, ya Simbah ya, Simbah. Neneknya, kakeknya siapa namanya, bisa itu. tanggal lahirnya kapan, tanggal lahir di mana, lalu Di mana? ya bentuk wajahnya oval atau ya bisa bentuk wajah ya. Bentuk tubuhnya, warna kulitnya, sifatnya, rambutnya, apalagi ya pokoknya lengkap ya, detail sifatnya, kesehariannya bagaimana, kerjaannya apa, pokoknya digambarkan dengan detail lengkap gitu ya. Arif, bagaimana kalau ada kucing kesayangannya, bisa nggak tuh? Bisa banget itu kucing ya. Kucing itu bisa dari misalkan bentuk matanya, jenisnya apa, Persia misalkan, atau mungkin jenis-jenis kucing kampung ya, bebas, warna bulunya, sifatnya, bahkan kucing itu sifatnya ada ya, manja, ada yang mungkin kalau kucing kampung itu kadang, maaf bahasa Jawa itu rakus ya, geragas itu kalau ada makanan suka nyolong. Tapi biasanya kalau kucing peliharaan misalnya enggak, biasanya kan karena sudah terbiasa dikasih makanan, biasanya kalau kucing peliharaan biasanya cenderung manja biasanya. Kalau kucing kampung ya ada makanan kucing garong ya. Ya itu kucing bisa menggambarkan sifatnya, kalau ketemu sama orang lain suka mendekat, melingkar-lingkar di kakinya. Kucing itu paling hewan yang paling bisa dicari ciri-cirinya, sifatnya itu biasanya kucing. Kalau saya anjing nggak tahu ya, karena saya belum pernah, karena saya suka takut sama anjing, jadi nggak tahu. Kalau kucing sering ketemu, artinya paham lah sifat kucing itu memang bisa dibedakan seperti itu sama kucing lain. Ada yang kalem, ada yang istilahnya manja, ada yang
kucing garong itu ada, bahkan seperti merawat apa ya, bukan merawat ya, istilahnya seperti merawat adik sendiri kalau Iya, kucing itu. betul. Kebetulan ibu punya kucing tuh 2. Ya sering dirawat, dipandiin, kasih makan, terus sifat-sifatnya jadi manja itu. Kucing itu yang kadang lah seperti kalau misalkan yang malah kayak anak sendiri kan. Saya kalau lihat anak kucing kecil dulu waktu anak saya masih kecil malah seperti lihat anak sendiri. Ya itu ya bisa ada kucing, atau mungkin mainan kesukaan, atau Boneka bisa ya? boneka boleh, boleh, atau mainan boneka. kesukaan boleh, apa nah, hewan kesayangan, atau mungkin permainan atau olahraga favorit. Olahraga susah juga mendeskripsikan ya kalau terlalu detail. Tim kesayangan, ya itu pokoknya contohnya banyak ya. Nah ini kemudian ketika kamu sudah dirinci, misalkan dari warna atau apa, ini baru kerangka ya. Nanti bisa dirangkai menjadi kalimat-kalimat utuh. Setelah kamu rangkai, setelah kamu rinci dulu, yang mau gambarkan, misalkan kamu ini mau menggambarkan manusia, kamu buat dulu yang mau tuliskan apa, misalkan mau tuliskan ukurannya, bentuk tubuhnya, tanggal lahirnya, silsilah keluarganya, itu dibuat poin-poin dulu, lalu kemudian dilengkapi, dirangkai menjadi kalimat utuh. Nah kalau setelah dibuat menjadi kalimat utuh, baru nanti buat judulnya dulu. Kalau judul itu nggak usah di awal, tapi di akhir aja. Bebas judul itu nanti aja. Kalau kamu udah selesai buat teks, baru judulnya dibuat. Nggak usah jangan di awal, karena kalau kamu di awal nanti bingung. Di awal malah terpaku ya Pak. Iya, mau nulis kamu judulnya apa ya? Nanti aja judul itu kayak istilahnya belakang aja. Judul kalau udah kamu tulis, udah buat tulisannya lengkap, baru dikasih judul. Nah, kemudian kalau udah dibuat judulnya, dibuat teksnya, baru kamu kasih ke orang lain, minta untuk membaca. Pasti akan ada masukan, tanggapan ya. iya tanggapan, misalkan kurang apa, mesti orang lain akan lebih tahu. Kita anggap udah lengkapnya, orang lain kok ketika membaca kok kurang lengkap, pasti banyak yang seperti itu. Jadi itu ya, ini rangkaian cara nulis teks itu seperti ini. Boleh kamu catat. Nanti hari ini kita akan mencoba nulis ya, nulis teks deskripsi. Nah, kalau saya sih lebih biar lebih, saya pengen tahu. Objeknya dulu mungkin kita. Iya, pengen tahu kalian masing-masing, makanya nanti kami minta kalian nulis tentang diri kalian sendiri. Khususnya itu aja. Biar nanti saya juga ketika baca sama Bu Yuli membaca, saya pengen tahu sifat saya tuh karakter kamu. Iya, sifat saya seperti apa saja, nanti tolong dibuat ya. Dibuat dalam bentuk paragraf. Oke, nanti saat mungkin seadanya Pak Arif ya, jangan diada-adakan ya. Misalnya hobi yang sederhana. Iya, ya karena ya tulis tentang diri kamu juga ya udah kamu gambarkan aja tentang diri kamu sendiri, sifat kamu baik, sifat kamu mungkin ada manja, tulis saja, tuliskan. Jadi saat kamu menuliskan tentang diri kamu sendiri, pertama adalah tanggal lahirmu, namamu dulu ya, namamu, tanggal lahirmu, lalu tempat kelahiranmu, lalu silsilah keluargamu, kamu anak keberapa dari satu keluarga itu. Lalu kakak berapa, punya adik berapa, mungkin itu istilahnya. Kalau ada dituangkan. Lalu tinggi badanmu boleh, berat badanmu juga boleh, silahkan boleh disampaikan. Lalu hobimu apa? Kamu ceritakan nanti hobimu, boleh ceritakan lebih detail nanti. Hobi saya bermain game. Saya pernah mengikuti kejuaraan game misalkan sampai juara. Itu boleh. Iya, ikut turnamen boleh, dijabarkan juga bisa. Hobi saya misalkan sepak bola, saya pernah ikut turnamen, boleh dijabarkan tentang turnamen itu, boleh. Setelah itu secara singkat nggak apa-apa, boleh. Atau kamu misalnya sifat kamu bagaimana, manja atau mungkin bijak ya misalkan, boleh dan dijabarkan. Arifan boleh, ada yang mau tanyakan Arifan? Izin ke kamar mandi Pak. Oh ya, silakan. Arifan silakan, kamu gimana? Oh, kamar mandi. Oh. Ya, oke ya itu ya. Nah, kalau kamu menuliskan diri kamu sendiri boleh. Fabian tadi kepencet ya. Kalau belum jelas tugasnya, Nak, silakan kalian tanyakan, ada waktu. Ibu saya belum paham tugasnya, silakan. Tugasnya kan untuk hari ini kalian menulis teks deskripsi secara rinci. Apa objeknya, kata Pak Arif, dari diri sendiri sekarang. Biar ibu tahu karakter kamu, sifat kamu di dalam tulisan karya kamu sendiri.
Ini coba tak. Enggak, Bu Andi tadi baru Ya, tanya kalau patokan Cikampek bintang. Ini berarti saya itu Pak 250 hari itu kemarin turun 250. Yes, nggak ada PR, nggak ada PR. Agama langsung selesai coba. Oh, selesai, jangan ada PR. Bagus agama, bahasa Indonesia ada tugas ya. Ya, hari ini langsung aja, hari ini langsung ini sambil Zoom boleh. Jangan sambil Zoom aja, nggak usah nanti ya. Ini tugasnya ini, buatlah minimal 3 paragraf teks deskripsi dengan objek diri kamu sendiri. Bintang, ada yang mau tanyakan? Bintang? Pak, bahasa Indonesia ada PR di classroom. Ini kan anak ini, tugas menulis. Ini sedang saya sampaikan, ini tugasnya ini. Sekarang ini buatlah minimal 3 paragraf, ya paragraf ya, bukan Kalimat. maksudnya bukan rincian. Misalnya ini, buatnya paragraf ya, bukan yang nama saya _2 Arif Islamin laki-laki, bukan seperti itu, bukan, tapi buat kalimat itu paragraf, bukan seperti biodata, bukan ya, bentuknya bukan biodata tapi kalimat paragraf gitu ya. Jadi paragraf, bukan biodata seperti _2 nama _2 Arif, bukan seperti itu, tapi Maaf Bapak, sebuah paragraf ya, buat teks gimana? itu Silakan. ngerjainnya Apa? nggak di buku. Ngerjain bikin tugas deskripsinya nggak di buku. Di buku itu aja, di buku tulis. Maksudnya bagaimana? Kan kata Bapak di situ pakai Canva atau enggak Pizza. Iya, ini jadi ini ya. Nih, sebentar ya, ini saya belum selesai. Tugasnya adalah pertama, ya, kenapa? Kenapa Bintang? Kenapa? Karena gede itu. Sok lanjut. Jadi ini tugasnya ya. Ini menulis teks deskripsi tentang diri kamu sendiri. Objeknya kamu sendiri. Ya, minimal 3 paragraf. Dalam satu paragraf ada 4 sampai 7 kalimat. Bagaimana misalkan gini ya. Bahkan ini saya bahkan Ya contoh. nanti tapi namaku ini maksudnya kapital. Ini bisa. Ya. Misalkan nih ya. Aku boleh saya, tapi kalau misalnya kalau untuk menyebut ya, lebih dekat misalnya aku ya, boleh saya, boleh aku. Kita ganti orang Ya, kata gantinya boleh. bisa. Kalau aku cenderung lebih dekat ya, lebih seperti akrab ya, nggak apa-apa saya. Tapi jangan gue loh ya. Aku sama saya nggak apa-apa, jangan gue, jangan lo, nggak ada kata itu ya. Itu untuk sama teman, kalau Topindo harus aku atau saya. Namaku Arif Gunawan, biasa dipanggil Arif misalkan. Ini ya contohnya. Seperti ini bikinnya ya. Bukan dalam bentuk biodata tapi seperti ini. Paragraf. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saya seperti itu. Aku dilahirkan di suatu daerah yang dingin bernama di Jawa Tengah, nama Wonosobo. Saya Wonosobo, saya kota pegunungan ini. Nah, aku lahir pada tanggal ya. Nanti ulang tahun ini saya dikasih kado ya, sudah saya kasih tahu tanggal lahirnya. Ini Itu mengingat ya. Iya, ini 1988. tanggal lahir saya, besok harus kasih kado tahun ini, saya kasih tahu semuanya nih. Hari bisa aja. Ya, ini seperti ini ya. Lalu misalkan nih udah sampai, teruskanlah sampai paragraf sampai 4 kalimat atau 7 kalimat ya. Baru nanti kalau udah sampai 7 kalimat atau 4 kalimat. Itu sudah berapa kalimat Pak Arif? Kita hitung titik mungkin ya Pak Arif ya. Titik ya, 1, 2, 3, 4, minimal 4 ya. Ini sudah disebut paragraf belum Pak Arif? Sudah ya. Itu sudah. Maksimal 7. Sebenarnya boleh lebih tadi kan, tapi secara bentuk itu lebih mudah dibaca ketika kalimatnya itu hanya 4 sampai 7 kalimat. Kalau lebih banyak dari itu akan kesulitan membacanya.
bikin pusing ya. Nah, lalu lompat ke yang kedua, misalkan yang kedua diceritakan tentang misalkan hobinya, apa hobi, atau apa mungkin sifat. Ini dijabarkan ya. Saya hanya sekilas-sekilas saja ya. Selanjutnya. Ini seruput. Ultimate. Dua, tiga, empat, Nonton. lima, Ya, siapa itu? Dimatikan dulu mic-nya. Ini Liga Inggris. Ya, itu ini ya. Dulu saat masih sekolah usia sekitar SD atau SD sampai SMA, saya sering bermain sepak bola di lapangan. Oke. Sampai sekarang hobi ini masih Jalankan apa? aku jalani. Oke. Lalu, oh iya, ini sebenarnya sih kalau kalimat ini udah mengenai sifatku, aku dikenal, menurut sifatku, kata teman. Aku temanku. Termasuk orang yang gak baik. Yang rajin menabung. Ini nggak apa-apa, muji sendiri ini. Rajin menabung dan baik hati, misalkan itu ya. Ada sombong. Ya. Ya, sombong ini hanya contoh ya. Nah, ini tidak sombong. Ini contoh aja ya. Contoh. Oke. Dan seterusnya. Oke. Pokoknya yang sampai pada ketiga. Nah, seterusnya ini diisi ya. Oke. Boleh kamu jabarkan namanya. Ini contohnya ya. Nah, tugasnya nanti kamu tulis di buku tulis. Lalu kirimkan ke Kasum. Nah, ini tugasnya. Nah, tapi saya punya tantangan nih. Tantangannya apa? Nih, tantangannya ini. Tantangannya adalah ini opsional. Itu sifatnya bebas ya. Kalau kamu pengen dapat nilai plus, ya berarti kamu pakai silakan kamu ambil tantangan ini, yaitu buat tulisan teks deskripsi tersebut disertai gambar dengan desain yang menarik. Nah, boleh Pak, kamu absennya belum dikirim paling absennya. Ya, Rafli silakan. Lem absen di kolong chat belum dikirim, Pak. Nah, nanti saya kirim ya. Bapak, Ya. boleh pakai boleh nggak Kenapa? Rafli kenapa? Enggak, Rafli dulu. boleh nggak gambarnya di buku tulis? Boleh, kalau kamu bisa gambar tulis, boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Gambar dirimu sendiri ditulis. Ekspresikan diri ya. Boleh, wah keren itu. Kezia, coba Kezia. Pak, boleh di screenshot nggak? Jadi Pak, kita tuh kayak bikin poster gitu Pak. Boleh. Nanti kan gambar diri kamu, tapi ditulis ininya. Jangan lupa. Kalimatnya mungkin Iya. valid ya, paragrafnya. Jadi gambar plus Gambar kalimat. dan juga tulisan. Yang penting tulisannya. Gambar itu hanya untuk menambah hanya tambahan saja. Yang pokoknya tulisannya. Ini kan teks ya. Tapi kalau kamu nambah gambarmu sendiri nggak apa-apa. Ya. Jadi gambar plus tulisan gitu. Ya, tulisannya lengkap tentang diri kamu sendiri itu. Gitu ya, guys ya. Kalimatnya apa aja, Pak? Boleh nggak, Pak? Tulisan Kalimatnya apa aja? Ya, ini tulisan doang boleh, tapi kan hanya tantangannya adalah membuat ada gambarnya, pakai aplikasi. Iya, nanti saya kasih nilai plus. Pakai aplikasinya bebas. Ada Canva, ada PixArt, Photoshop, Corel, macam-macam. Bebas kalau kamu. Saya yakin kalian semua di sini tuh orangnya hebat-hebat. Anak zaman sekarang itu
keren-keren lah ya. Masalah teknologi itu udah lebih canggih daripada kami ini yang udah tua-tua. Kamu gunakan apa saja, bebas lah ya. Di Play Store banyak, ada Canva, ada PixArt, ada Photoshop, Corel. Silakan bebas, atau mungkin pakai blog. Kalau kamu punya blog, boleh itu. Tantangannya itu, tapi yang pokok adalah di buku tulis. Kalau kamu pengen nilai tambah, pakai ini tantangannya. Silakan, jangan tanyakan. Kalimatnya apa aja, Pak? Apa? Kalimatnya apa aja? Atau tentang diri sendiri? Kamu sendiri. Iya, tentang kamu sendiri aja. Kamu bebas saja kamu isikan tentang sifat kamu, bentuk tubuhmu. Iya. Ini absennya, Pak. Apa? Nanti absen udah. Yang penting ini dulu. Tugas dulu, nah. Iya, dah. Nggak usah pikir absen dah. Nanti santai. Nanti di WA saya kasih. Ya, sama agama. Pak, kalau gambar karakter boleh gak Pak? Oh iya, boleh banget. Boleh, Iya, memang gitu. Itu tadi sifatnya contohnya mana yang karakter Parip di sini? Nah, ini Iya. baik tidak sombong itu ya. Nah, itu karakter masuk, tidak sombong, rajin menabung. Iya, gitu, ya. kan ini hanya contoh, ini kan belum lengkap ya. Ini hanya anak-anak Garis besar ya. garis besar aja kan, sebenarnya harusnya lebih lengkap lagi. Ya, seperti itu contohnya ya buat ini. Kalau gambarnya gambar diri kita sendiri atau gambar Gambarnya siapa sih? Ya kan tentang dari kamu sendiri, makanya gambarmu sendiri. Foto kamu sendiri, foto kamu mau dibuat foto kartun ya boleh, kamu silakan bisa membuat desain kartun, wah keren lagi itu. Jadi ini penilaian tulisan sama penilaian gambar juga sama desain. Ya silakan Citra, apa Citra? Citra mau tanyakan? Bapak boleh menggambar dan mendeskripsikan karakter dari kartun nggak? Kartun gimana? Kartun kamu apa kartun siapa? Kartun kan tentang Kartun dari dari kamu film. sendiri. Bukan, ini kan tentang dari kamu sendiri. Ini aja, yang penting ini aja. Kalau yang untuk tulisan tangan, ya kamu sendiri. Tapi kalau kamu mau yang ini mau nilai tambahan lagi, kartun boleh. Jadi kamu bikin 2, ya. Yang tulisan tangan itu dari kamu sendiri. Nah, yang tadi ada gambar kartunya berarti yang ini tantangannya, tambahannya. Kalau dapat nilai plus, ya yang pokok adalah tulisan dari kamu sendiri. Oke, gitu ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Itu ya. Jadi tugasnya ada yang belum paham? Bikin dua, Pak. Ya, nanti saya sampaikan di Classroom juga. Gimana? Bikin 2. Iya. Ini tapi yang pokok 1 tulisan. Tetapi kalau mau dapat nilai tambah, ada tantangannya ini. Oh, Yaitu jadi membuat, 1 yang di buku tulis, 1 tantangan gitu. iya, betul. Kalau mungkin tantangan sifatnya opsional atau pilihan. Kalau dapat nilai plus, ya ini. Karena nanti dari hasil tulisan kamu ini, saya juga nilai juga desainnya misalkan ya. Siapa tahu Baik, Pak. bisa kami ikut sertakan ke lomba-lomba, desainnya bagus kan namanya juga ada ya. Iya. Kelas kamu nama Amira itu ikut lomba desain Poster ya? poster. Iya. Makanya Masuk, iya, ke sampai tingkat provinsi Jawa Barat ya. Jawa Barat. Makanya nanti siapa tahu di sini juga ada bakat-bakat juga ya, bakat menulis sama bakat desain. Wah, dua-duanya dapat ini. Makanya ini kesempatan ya. Boleh silakan. Jadi yang utama adalah tulisan, yang opsional tantangannya adalah tulisan tadi dibuat dalam bentuk gambar dan desain. Memang desain. Misalkan seperti ini ada, di sini ada. Saya contoh ini ada. Kalau saya biasanya pakai Canva. Ini tapi online tapi. Misalkan ya, ini contoh ya. Nih. Kemarin juga waktu lomba desain poster itu. Ini. Menggunakan ini. Bisa ini contoh. Tapi nggak harus pakai ini ya. Ini hanya satu contoh yang bisa dipakai. Ini pakai sebentar ini masih loading nih. Bisa, Pak. Bentar, masih loading nih. Belum muncul itunya. Kalau cari Canva itu banyak itu. Bentar ya. Bentar. Loading nih, agak lama. Mungkin berarti ya. Nah, silakan ini ya. Ini di sini tuh banyak pilihannya, nanti ada template-nya. Silakan ya. Nah, Nama aplikasinya apa, Pak? Nama aplikasinya? ini Canva ya, ini di atasnya ada nih canva.com itu aja. Ini nggak install ini. Ini bukan install tapi bisa di Google bisa. Langsung. Bisa install bisa enggak. Tapi yang paling mudah nggak usah install aja, udah Canva aja gitu.
Ya Rido gimana? Yang bertanyakan? Rido? Izin keluar Pak, HP-nya baterainya habis. Izin keluar, Jum. Apanya yang habis? Baterainya. Sambil dicas bisa mungkin sebentar ya. Ya udah, tapi sambil dicas coba, kalau nggak bisa ya udah. Coba sambil dicas coba. Tapi kalau takut panas ya gimana? Ya udah, gimana lagi? Udah silakan. Ini ya contohnya ini tapi belum lengkap ini. Ini contoh, saya belum selesai. Nah, ini ada. Bisa itu tentangku ya. Ya, ini contoh ini fotonya. Ada fotonya, ada ini kan seperti ini. Nah, dibuat seperti ini ya. Tapi ini belum lengkap. Bila boleh seperti ini boleh. Jadi ini tantangannya. Yang pokok adalah tulisan tangan, diputus ya ini tantangannya. Kalau dapat nilai plus. Silakan, ada yang bertanyakan? HP-nya Pak. Pak, boleh langsung dari HP-nya? Boleh, itu dari HP boleh. Bisa dari HP bisa nih, dari HP saya kadang kalau Terus di print, terus difotoin Pak. nggak usah di print, nanti kirim aja. JPG-nya. Jadi kan ini diunduh ya, diunduh bentuknya Oh JPG. ya Pak. Nah, kirim aja itunya udah. Tapi kalau mau di print ya buat kamu pajang di rumah boleh, itu kebanggaan bisa. Silakan. Tapi yang kalau kirim classroom itu aja ya. Ini ada unduh ya, ini unduh. Nanti ada pilihan PNG atau JPG biasanya. Kalau gambar itu PNG atau JPG. Nah, ini yang kirim ke saya. Ini ada dua ini. Ya, silakan Rohot, ada yang bertanyakan. Tantangan fungsionalnya harus dikerjain, Pak. Itu pilihan. Kalau mau dapat nilai plus, pengen ya silakan diambil. Ini tantangan, namanya juga tantangan ya. Tapi tugas utamanya adalah menulis. Teksnya dulu ya. Nulis di buku tulis. Nah, tantangannya itu tambahannya. Lebih dapat nilai plus. Dan ini juga sebagai bagian untuk kami mencari bakat-bakat juga. Jestrian coba. Inovasi mungkin ya, inovasi baru. Jadi ada. Ini nanti akan saya pajang juga nanti. Saya pajang juga, kebanggaan juga buat kalian. Jestrian coba. Ada yang tanyakan Jestrian? Pak, gambarnya boleh ngambil di Google gak? Kan gambarmu sendiri. Foto mukamu sendiri kan? Foto sendiri, Nak. Iya. Mau dibuat ke kartun foto kamu sebagian boleh, tapi asal jati dirimu ada. Iya. Ya. Dari Google kalau kamu. Ini mah contoh Iqbal Ramadan Iya. misalnya. Itu memberikan contoh Pak Ari. Google kalau kamu orangnya. Ya. Boleh gambar kartun sendiri nggak Pak? Iya, emang foto kamu sendiri. Emang foto siapa? Pak, bukan pakai Iya, foto betul. saya Pak, saya gambar sendiri. Oh iya. Boleh, silakan. Kamu kalau boleh itu ya. Boleh, Bagus ya. Ini inovasi juga, ini kreativitas juga. Pun saya Boleh dari sini nggak tuh karakter dari game? banyak nulis, gambar. Kan saya Apa? suka bikin karakter dari game. Boleh nggak saya karakternya ini masukin ke gambar? Silakan coba aja lah ya. Nanti saya nilai pasti kok. Pasti saya nilai. Boleh silakan. Yang penting utamanya tetap ya, deskripsi itu harus ada dulu. Jangan sampai nanti malah melenceng kemana-mana. Gambar yang digedein, Iya. deskripsinya ya. Ya boleh itu. Yang penting deskripsi teksnya itu ya. Gimana Rafli? Atau siapa tadi yang tanya? Sudah paham? Ini pokoknya memancing kreativitas ya. Tampilan nulis, desain, gambar, wah semuanya dapat ini. Desrian? Kreatif kita aja, Pak. Kenapa? Kreatif kita aja. Iya. Iya. Yang penting isinya tentang deskripsi kalian. Makasih, Pak. Oke. Kaki rambutnya. Ya, Zaki ya. Potong ya, biar ganteng ya. Udah itu nanti kamu cacat gitu nanti kutunya kemana-mana itu. Potong ya, Zaki ya. Rapikan. Rambutnya rapikan. Biar ganteng. Wah, itu ngomong susah ngomong gini-gini rambutnya dia cacat. Waduh. Ribet namanya. Yang rapi kan enak. Enggak risih di sini kan. Ya namanya anak sekolah sukanya gitu emang pengennya gondrong ya, tapi lama-lama juga saya dulu juga seperti itu ya. Tapi ya akhirnya kena teguran, kena sama guru, akhirnya dipotong. Ya, mumpung ini di rumah nanti dipotong ya. Nah, oke ya. Oke, sampai di sini. Nanti untuk presensi nanti ke WA.
baik yang agama maupun yang Indo. Tadi saya lupa, saya yang bikin presensi nanti. Yang agama sama Indo. Saya kirim ke WA ya. Ke WA. Satria, kenapa Satria? Enggak. Luar dia ya. Ya. Nanti pokoknya untuk tugas saya kirim ke Classroom juga. Silakan kalau jangan bertanyakan lagi. Ini ya tugasnya ini. Nah, saya ulangi lagi ini. Saya perbesar lagi ini. Ini saya hapus saja lah ini. Nah ini tugasnya ini. Nih silakan difoto dulu. Iya, boleh foto dulu. Silakan tugasnya itu ya. Tapi ini juga nanti saya sampaikan juga di WA sama Classroom kok. Silakan saya sampaikan juga di WA sama Classroom. Masih ragu, ada yang ditanyakan tidak? Ya. Tugasnya silakan. Kurang ini kurang 2 menit lagi nih. Sudah paham nak tugasnya? Udah. Ya, terima kasih sih anak-anak Kalau udah ibu paham, pinter. kerjakan ya. Pokoknya kerjakan dulu aja, nggak usah bingung mikir ini itu kerjakan dulu aja. Nanti nilainya bagaimana? Ada usaha. Nilai usaha itu jangan nilai juga. Pada kerjain sama sekali nggak dapat nilai. Nilainya 0. Kalau kerjain sama sekali masalah dapat nilai usaha. Itu ya. Ya. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin Bu Yuli ada mau bertanya. Bentar anak-anak. Untuk tugas hari ini kamu sudah ingat yaitu tugas menulis apa? Menulis apa? Deskripsi. Objeknya tentang apa, Say? Diri sendiri. Oke, good. Anak ibu pintar-pintar ternyata cerdas. Itu tugasnya menulis teks deskripsi. Berapa paragraf? 3. 3 paragraf. Itu untuk menulis teks deskripsi. Sekarang kata Pak Arif, kalau nilainya pengen ditambah plus, berarti kamu bisa disisipi dengan gambar. Baik itu gambar poster, gambar kamu kartun boleh. Penting diri kamu objeknya jelas. Paham ya? Paham. Oke. Udah paham, kalian kerjakan tugasnya, nanti di-share di Google Classroom, nanti di-sharekan sama Ibu dan Pak Arif. Oke, kembali ke Pak Arif. Ya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca. Kalau Islam orang yang Islam silakan mengikuti baca alhamdulillah, yang dengan masih baik yang muslim ikuti saya. Mari kita baca alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.